Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Raihan Akmali dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SMP Catch, yaitu yang diberikan oleh Bang Raihan untuk tugas akhir UAS. Yaitu submateri yang saya coba adalah pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran catch. Di sini saya sudah menguji datanya dari aplikasi SMP Catch, dan langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasikan SMP Catch. Yaitu kita pergi ke menu konfigur, multiprosesor, main memory, dan catch. Setelah itu kita buka modul yang telah dikasih. Ini dia. Langsung saja ke prosedurnya. Prosesor in SMP nya 1, dan protokolnya MACI, push RB region nya random, word wide nya 32, dan main memory size nya 1024 KB. Word wide nya 32 dan main memory size nya 1024 KB atau 1 MB. Dengan mappingnya fully asosiatif dan replacement policy-nya LRU. Mappingnya fully asosiatif, replacement policy-nya LRU. Selanjutnya konfigurasikan word by block-nya menggunakan konfigurasi berikut. Word by block-nya 8, block size-nya 32. Word by block-nya 8. Nah, di sini otomatis block size-nya juga akan kerubah menjadi 32. Dan memory trace-nya kita menggunakan IR. Kita okekan dulu. Lalu kita pergi ke file untuk mengubah memory trace-nya. Untuk men-set memory trace-nya, buka ke open memory trace, lalu ke trace PRG, lalu pilih IR. Kita centang di sini sampai di sini ada tulisan IR, lalu oke. Lalu kita akan menguji programnya, yaitu di View Evolution, di multiprosesor, formatnya teks, oke. Step by step di sini diganti menjadi complete, lalu execute. Di sini kita bisa lihat hit and miss-nya, global hit and misses-nya di sini, di hit and misses. Tunggu sampai proses selesai. Nah, proses sudah selesai, lalu kita yes, oke. Lalu kita screenshot bagian global hit and miss-nya untuk dimasukkan ke dalam table. Berhubung saya tadi sudah membuat table dan saya sudah mengujinya, kita nggak usah memasukkannya lagi. Sini kita lihat perbandingannya, apakah sama. Di sini dia mendapatkan hit 86417. Kita mengkonfigur prosedurnya ke SMP Catch-nya benar sesuai di modul, dia akan menghasilkan perbandingan yang sama juga walaupun dia berbeda laptop. Kecuali jika salah, dia akan berbeda. Lalu kita lanjut ke pertanyaannya. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu 1. Apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Jawabannya meningkat. Mengapa? Karena dari setiap blok mempunyai ukuran catch yang berbeda. Semakin besar ukuran catch pada ukuran blok, maka semakin meningkat miss rate-nya. 2. Pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali? Pada ukuran blok 32, 64, 128, dan 256. Dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate meningkat? Karena dari setiap ukuran blok size-nya meningkat dan ukuran catch-nya juga meningkat,
dapat meningkatkan misrate-nya. 3. Apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap misrate? Jelaskan. Jawab. Bisa kita lihat perbedaan dari pengaruh blok, yaitu setiap ukuran blok yang bertambah akan menghasilkan rasio hit yang semakin menurun, dan pengaruh terhadap berbagai ukuran cache, yaitu semakin meningkatnya ukuran cache dapat meningkatkan misrate, dan pengaruh ukuran blok terhadap misrate bisa dilihat dari tabel yang sudah saya uji dengan aplikasi SMP Cache. Pengaruh ukuran blok ke misrate sangat kecil, kecuali ditambah dengan ukuran size-nya meningkat, maka berpengaruh untuk meningkatkan misrate. Baiklah, cukup segitu penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Umaroh. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melakukan praktikum UAS OVCOM. Untuk multiprosesornya menggunakan SMP, nomor prosesornya 1, Snoopy protokolnya Messi, box attribution-nya random. Untuk main memorinya, word weight-nya 32 bit dan word by block-nya 64, block in memorinya 496, block size-nya 256 bytes, main memorinya 1 MB. Setelah itu masuk ke Open Memory Tracer. PRG. Sini akan menggunakan air, centang air, terus oke, multiprosesor, teks oke, dan step by step ini ditukar dengan complete, execute, tapi oke. Untuk hit mesh-nya, sini bisa lihat hit mesh-nya 660% dan miss-nya 12.340%. Setelah itu, nah, untuk pertanyaannya adalah mengapa misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya accessibility? Mengapa? Iya, karena setiap konfigurasi itu berbeda-beda. Apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun? Meningkatnya ukuran cache. Mengapa? Menurut saya, untuk tingkat asosiatif di bagian misrate semakin tinggi cache-nya, maka akan semakin menurun misrate-nya. Sedangkan di bagian hit rate semakin tinggi cache-nya, dan maka akan semakin tinggi hit-nya. Kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat dari direct ke 2W, 2W ke 4W, 4W ke 8W, atau dari 8W ke 4W associative? Jawaban saya nomor 3 adalah untuk yang terbaik atau misrate terendah adalah J ke 8W, dari 8W ke 4W, dari 4W ke 2W. Sekian dari praktikum pokok dari saya, Zaki Umaroh. Saya ada salah atau ucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzan Hanif dari kelas 2E kelompok 5 ingin menyelesaikan tugas besar UAS organisasi komputer yang mana menjelaskan dari submateri yang diberikan. Di sini saya mendapatkan materi pengaruh replacement policy yang dimana di modul sudah dijelaskan atau sudah tertera prosedur yang akan dijalankan pada software SMP Cache, yang dimana prosesor ini SMP-nya 1, cache
coherence protokolnya Messi, skema for boost arbitration random, for byte bitsnya 16, for byte blocks-nya 16, block in memorinya 8192, block in cache-nya 128, mapping set associative cache-nya 16, dengan tugas konfigurasikan replacement policy menggunakan konfigurasi berikut: random, LRU, LFU, dan FIFO. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan biset menggunakan trace file, ekstensi PRG, MDL, JD, COM, SWM, dan VCOM. Baiklah, langsung saja kita pindah ke software SMP Cache-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam software SMP Cache-nya, ya. Dan langkah awalnya kita menyeting untuk konfigurasi yang ada di sini, yang dimana terdapat multiprosesor, memori, dan cache. Nah, di sini kita menyeting sesuai yang ada di modul tadi atau sesuai yang ada di soal. Yang dimana memory organization-nya adalah SMP, number of process-nya 1, Snoopy protocol Messi, boost arbitration-nya random. Oke, work byte-nya, work byte bits-nya 16, work byte blocks-nya 16, ya. Blocks in memory 8192, ya. Ini block size dan memory size itu mengikuti yang ada di atas ini. Jadi ini akan berubah mengikuti yang ada di atas ini. Nah, untuk yang di cache, kita menyeting in cache-nya sesuai modul juga, yaitu 128. Cache size-nya 4 KB, ya, mapping-nya set asosiasi sesuai, dan cache size-nya tadi adalah 16. Oke, ini yang disuruh untuk mencari hasil perbandingannya, yang benar random, LFU, FIFO, dan FU. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Karena saya sudah menguji semua dari soal, maka kita tinggal hanya menjawab pertanyaan. Oke, baik. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab menurut hasil uji coba yang saya lakukan. Oke, pertanyaan pertama adalah secara umum, manakah replacement policy dengan bitrate terbaik dan mana yang paling buruk? Kalau secara umum kita di sini sudah ada tabel, maka saya simpulkan kalau secara umum ya kita lihat dari bitrate di sini, maka jawabannya adalah LRU karena menyentuh angka 14 di sini. Ada 14% yang karena rendah itu. Karena semakin rendah semakin baik. Nah, di sini tidak ada 14. Malah menyentuh angka 20 kalau di random replacement policy random. Kalau LRU 14 ya belum agak menyentuh angka 20. Dan di sini saya lihat sama juga terhadap LF juga ada angka 14 ya, ada 14. Dan FIFO kita lihat di sini ada angka 20. Maka kesimpulan saya, bitrate yang baik itu adalah LRU dan LFU, dan sebaliknya yang buruk adalah FIFO dan random. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dimana di sini dipertanyakan apakah manfaat kebijakan LFU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda. Oke, jawabannya adalah tidak ya. Karena lokalitas berbeda maka hasilnya juga berbeda ya. Maka jawabannya adalah tidak. Nah, untuk kesimpulan, apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Juga jawabannya adalah ya. Secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau random ke FIFO. Mengapa? Ya, jawabannya adalah dari random ke LFU dan dari random ke LFU 2 ya. Mengapa? Di program Trace MLD jadi sini terdapat miss 15. Kalau di LRU miss-nya 14%. Begitu juga di LFU ya. Berarti terbaik alangkah bijaknya kalau miss rate-nya itu turun ya. Dari 15 ke 14. LFU juga dengan LFU juga begitu. Dan sama dengan ini juga COM 18% miss-nya. Kalau di LRU 17 ya, kalau di LFU 17 ya, 17% gitu loh. Maka jawabannya adalah ya, penggunaan replacement yang konkret meningkatkan kinerja sistem ya, jawabannya ada. Maka inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.